Kalau motif Situinangun sebenarnya punya motif klasik sendiri gitu. Emang peninggalan dari nenek moyang kita. Istilah orang sini nyebutnya waler gitu. Waler tapi dengan jari. Kita nggak pakai alat tapi langsung jari dengan teknik kayak pijit ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol like dan nyalakan tombol loncengnya. Kualitas tanah desa Situwinangun memang unggul, namun cukup unik. Ada yang mengatakan jika gerabak Situwinangun sangat sensitif dan sulit untuk dibentuk. Hal ini membuat pengembangan inovasi bentuk serta motif untuk mengembalikan kejayaan gerabah di desa ini harus dipelajari lebih seksama. Ya ada sih Pak. Pasti arahnya ke situ. Itu kan kita tinggal belajar gimana kalau sampai halus, berarti proses finishingnya mungkin kita lihat ya. Juga dari kandungan tanah kan kalau yang halus gitu kan tingkat kekasaran pasirnya tuh disaring dulu gitu sampai berapa mes gitu. Saya juga sebenarnya sih udah nyoba kayak gitu sampai dalam bentuk glasir udah nyoba tanah sini digabungin. Kalau minta pesanan memang ada, cuman orang-orang kita itu belum bisa seperti itu. Jadi bentuknya apa itu masih perlu dipelajari Pak. Makanya ini benar-benar masih utuh gitu loh. Makanya kita tingkatkan dengan yang modernnya seperti anak-anak kita yang muda itu kita campurkan supaya bisa mendidik. Makanya itu sebenarnya perubahannya agak sulit kalau saya tinggal terjun sendiri ke masyarakat. Dari segi motif, gerabah di sini memiliki kekhasan yang memang dibuat secara manual dengan tangan yang didukung dengan keterampilan khusus, sehingga hasilnya pun khas serta memiliki keunikan tersendiri. Kalau motif Situinangun sebenarnya punya motif klasik sendiri gitu. Emang peninggalan dari nenek moyang kita yang meninggal. Seperti yang di barang-barang ini yang kita contohnya nih, ya, kayak gini. Jadi bentuk istilah orang sini nyebutnya waler gitu. Waler tapi dengan jari. Kita nggak pakai alat tapi langsung jari dengan teknik kayak pijit ini terus menerus. Dan di samping itu juga ini kan masuknya motif tumpal, motif yang berundak-undak kayak gini, motif tumpal dengan ini motif lingkaran memusat dan satu titik di tengah gitu. Itu motif paling klasik yang di Situinangun ini. Ini motifnya dari flora gitu, dunia tumbuhan, jabaran daun-daunan dengan paduan sama seperti tadi. Ini motif-motif teknik penekanan jari. Dan di Situinangun sendiri juga untuk menguatin karakter kita ya dari dulunya emang ada kayak gini nih Pak. Nah, bentuk cocolan ini, titik-titik ini nih. Ini memang Situinangun banget itu kayak gini. Selain itu juga ini untuk motif melati nih. Sebenarnya melati ada dua, tapi ini untuk melati yang ukuran lebarnya. Ada yang cuma beberapa kelopak gitu. Ini ukuran lebar ya. Ini mas, motif-motif kayak gitu. Ada total Iya, ciri khas ya. ciri khas. Kita tongolin sisi-sisi ininya, ini yang bikin kuatnya Situinangun kayak gitu. Selain keunggulan dari motifnya yang klasik dan cara membuatnya yang detail, manual dengan tangan, ternyata gerabah Situinangun memiliki kandungan tanah yang unik, yang bisa membuat masakan yang dimasak menjadi lebih nikmat. Bahkan, hebatnya lagi, bisa menetralisir kandungan racun dari makanan yang dimasak. Namun apakah semua itu masih bisa dibanggakan dan bisa dipertahankan untuk zaman modern ini? Mengingat banyak bahan-bahan perabotan baru yang terbuat dari besi, aluminium, plastik, dan bahan lainnya. Maka pada waktu sekitar tahun 1980-an itu mengalami agak kemerosotan karena tergeser oleh plastik. Tapi kami untuk tahun-tahun sekarang ini dengan beberapa rekan-rekan dari kami ini untuk memulai kembali bahwasanya bagaimanapun juga Situinangun harus kita lestarikan karena ini termasuk maskot dan ikon Cirebon. Maka kalau kita tidak melestarikan dari sekarang dan kembali lagi
kita lestarikan gerabah ini, ya lama-kelamaan nanti anak cucu kita tidak mengenal, tinggal nama aja Situwinangun itu. Jenis-jenis gerabah bisa dibedakan berdasarkan sejarah dan kebutuhannya, di mana awalnya gerabah dibuat untuk kebutuhan rumahan, lalu berkembang untuk upacara adat, hingga gerabah yang memiliki bentuk atau desain yang khusus, di mana hanya dibuat untuk para bangsawan atau keluarga kerajaan saat itu. Ya kalau tahu persis enggak ya, ini cerita dari orang tua saya juga gitu, abah saya gitu. Oh sebenarnya awal-awal di Situwinangun ya, untuk awal-awal belum masuk motif itu Mas ya, itu bentuknya masih polos kayak jambangan itu semacam pot besar untuk mandi itu, untuk mandi. Terus ya bikin alat-alat dapur lah, semacam pendil, semacam kayak gini juga dulunya untuk menanak nasi gitu loh, dulunya fungsinya. Nah macam-macam Mas, ada yang tergantung, ada bentuk untuk istilah paso pindang atau untuk serabi gitu. Sebenarnya sih bentuk-bentuk kayak itu masih bertahan sampai sekarang. Kalau kita lihat ada makanan-makanan tradisional itu tuh, yang dari gerabah itu masih bentuk-bentuk lama juga itu. Nah setelah itu masuk ornamen-ornamen dengan motif-motif klasik ini kan biasanya orang dulu tuh, kata abah saya tuh ya untuk diterapin di istilah tempat-tempat keramat gitu, kayak mastaka, mamolo, tempat-tempat. Ataupun kalau bikin sesuatu yang bagus juga untuk keraton gitu loh Pak, disuguhin yang bentuk-bentuk ornamen kayak gini, awal-awalnya kayak gitu Pak, atau di pecandan-pecandan gitu. Kini fungsi gerabah pun sama, hanya saja ada beberapa yang membedakan, di mana yang biasa digunakan untuk memasak, kini mulai tergantikan oleh bentuk lain yang terbuat dari besi, aluminium, atau plastik. Sementara yang masih bertahan adalah gerabah yang memiliki bentuk yang indah, yang berfungsi sebagai penghias rumah. Kalau dulu itu perbandingannya, kalau dulu tuh hampir setiap rumah itu memiliki kerajinan membuat. Kalau sekarang ya kurang lebih, kalau dikatakan berapa persen ya jauh sekali ya, paling ya sekitar 5% juga ada atau tidak. Kalau sebenarnya kalau kerajinan itu sebagai kekuatan untuk wilayah kita sendiri. Seandainya nggak kuat, itu berarti ya nggak ada. Yang namanya sejarah udah habis. Makanya kita bangun kira-kira bisa untuk mengangkat daerah sendiri, terutama dalam bidang gerabah. Nah untuk masalah tertua, saya kira di naskah-naskah kuno pun ada gitu. Nah, pernah ada itu terus bahwasannya pernah diceritakan di situ bahwasanya orang-orang dulu yang di Jawa itu membuat gerabah yang buat ngambil air di kerajaan itu sama persis yang dibuat oleh masyarakat kebagusan pada waktu itu. Maka di situ diklaim bahwasanya gerabah Situwinangun ya termasuk gerabah tua. Saat ini gerabah Situwinangun ibarat mati suri, walaupun sisa-sisa kejayaannya masih bisa ditemui di beberapa sudut desa. Mengingat pengrajinnya saat ini lebih memilih membuat perabotan gerabah untuk kebutuhan rutin sehari-hari sesuai pesanan. Sementara, yang membuat kerajinan dengan motif-motif atau desain klasik masih sangat sedikit. Alasannya pun klasik, karena sulit membuatnya dan minim peminatnya. Kalau sementara dipasarkan ini orang-orangnya datang sendiri, tengkulak itu. Nah, tengkulak sendiri, apalagi sampai ada juga kita juga nganter ke warung-warung itu. Kalau yang berminat untuk wilayah sini sih masih daerah tetangga desa gitu ya Pak, karena dia mau keliling. Nah kalau dari Jakarta juga banyak yang mampir, dari Cirebon, dari juga apalagi Cirebon kan. Banyak yang kita lakukan Mas Ana, ini merupakan satu peninggalan warisan leluhur. Karena bangsa yang besar itu harus bangsa yang melestarikan budayanya. Jangan sampai hilang, punah. Artinya dari pihak desa sendiri, ya kami sendiri orang-orang desa itu sangat peduli sekali. Jika dibandingkan dengan gerabah dari daerah lain, seharusnya gerabah Situwinangun bisa lebih baik, apalagi melihat banyak keunggulan yang dimiliki dari gerabah ini.
Dan semuanya kini perlahan namun pasti, para pengrajin dan warga yang peduli berusaha bekerja sama memajukan kembali kejayaan gerabah Siti Winamun. Kemudian kita sinergikan lagi anak-anak muda yang punya bakat gitu Mas. Karena ternyata jujur saja, khususnya di Siti Winangun, itu memiliki motif yang sangat dasar sekali, yang tidak dipunyai oleh orang lain. Saya katakan pengrajin Siti Winangun untuk saat ini bangun dari mati suri.